Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Iwana Putra. Saya merupakan peserta Latsar CPNS dari PPSDM Regional Bandung Angkatan 16 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat bagi penonton semua. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mind map wawasan kebangsaan dan bela negara yang telah saya buat. Bisa dilihat di sini, terdapat 8 poin penjabaran dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk wawasan kebangsaan, poin penjabaran yang pertama adalah sejarah, yang kedua definisi, yang ketiga konsensus dasar, dan yang keempat jati diri dan identitas bangsa. Sedangkan untuk bela negara, terdapat 4 penjabaran juga. Yang pertama sejarah, yang kedua definisi, yang ketiga nilai dasar, dan yang keempat aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Penjabaran pertama yaitu tentang sejarah wawasan kebangsaan. Hari Kebangkitan Nasional. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Mahasiswa Dr. Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Lalu, Juni 1908, Surat Kabar Batavia mengumumkan untuk pertama kalinya berdirinya Budi Utomo. Hanya dalam waktu 5 bulan, Budi Utomo sudah beranggotakan 1.200 orang. Lalu pada tahun 1908 juga, beberapa mahasiswa di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging atau IV. Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Lalu, di awal tahun 1925, Indische Vereniging mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di bawah kepengurusan ketua baru, Sukiman Wirjo Sanjoyo, diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia harus memperhatikan kesetiakawanan internasional. Dengan munculnya inisiatif dari internasionalis jaringan, menurut Ali Sastromijoyo, mencerminkan kesadaran PI bahwa nasionalisme Indonesia tidak berdiri sendiri. Faktor internasionalisme disadari sebagai unsur penting di dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Lalu, yang kedua ada Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1926. Muhammad Yamin menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres, berupa 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Namun, penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi, dan kontroversi tersebut dapat berakhir dan menjadi sebuah kesempatan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Wek Rudolf Supratman, seorang pemuda yang berusia 25 tahun, meminta waktu kepada Sugondo Joyo Puspito, pemimpin rapat saat itu, untuk memperdengarkan sebuah lagu yang berjudul Indonesia. Namun, Wek Rudolf Supratman hanya diizinkan mengumandangkan lagu itu secara instrumental tanpa syair. Meskipun tanpa syair, lagu tersebut berhasil menggolakan semangat perjuangan para pemuda peserta kongres. Syair lagu Indonesia pertama kali dipublikasikan pada tanggal 10 November 1928 oleh koran Sinpo, koran Tionghoa berbahasa Melayu. Dan sejarah kewawasan kebangsaan yang terakhir, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir yang sudah menunggu Bung Hatta di rumahnya berpendapat bahwa sebaiknya Bung Karno sendiri yang menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia melalui perantara siaran radio. Namun Bung Hatta ragu apakah Bung Karno bersedia untuk mengambil kemenangan PPKI dan sebagai pemimpin rakyat menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta dan Syahrir datang menemui Bung Karno. Apa yang diduga Bung Hatta ternyata benar. Bung Karno menolak. Lalu Bung Hatta mengusulkan kepada Bung Karno agar tanggal 16 Agustus PPKI segera melaksanakan rapat. Malam harinya,
rumah Bung Karno sudah dikepung para pemuda untuk menuntut segera diproklamirkannya kemerdekaan. Namun Bung Karno tetap pada pendiriannya. Pagi tanggal 16 Agustus, Soekarno-Hatta selanjutnya dibawa ke Rengas Dengklok. Namun sekitar pukul 18, Mr. Soebardjo datang untuk menyebut Dwi Tunggal Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Soekarno-Hatta kemudian mengadakan rapat kecil bersama-sama dengan Mr. Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Melik. Setelah teks proklamasi disepakati panitia kecil, Bung Karno mulai membuka sidang. Bung Karno berulang kali membaca teks proklamasi dan semua yang hadir menyatakan persetujuan. Pukul 10, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan. Sangsaka merah putih dikibarkan, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, definisi dari wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan jati diri bangsa dan nasional sistem, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasan selanjutnya mengenai konsensus dasar wawasan kebangsaan. Definisi konsensus yaitu adalah syarat mutlak suatu pergaulan hidup. Konsensus dasar yang pertama adalah Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis Grundsland, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. UUD 45 merupakan kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika oleh Emputan Tular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit. Mengutip dari Kakawin Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga keanekaragaman agama di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat. Dasar wawasan kebangsaan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, namun belum sempurna sebagai negara. Mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Penjelasan terakhir dari wawasan kebangsaan mengenai jati diri dan identitas bangsa. Jati diri dan identitas bangsa ada 4. Yang pertama adalah bendera negara, yang kedua ada bahasa Indonesia, yang ketiga ada lambang negara Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, penjabaran dari bela negara. Penjabaran pertama yaitu tentang sejarah bela negara yang dikenal sebagai agresi militer Belanda II atau konsisten disebut oleh Belanda adalah aksi polisional. Yang pertama adalah penyerangan Bandar Udara Maguwo. Pagi hari tanggal 19 Desember 1948, Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terkait dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota RI, yaitu Yogyakarta pada saat itu, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer II telah dimulai. Yang kedua, Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibentuk setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat terjadi agresi militer II. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap. PDRI adalah penyelenggara pemerintah Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dipimpin oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Perjanjian Rumroyen. Isi dari Perjanjian Rumroyen ini adalah mengenai kesediaan perdamaian antar
kedua belah pihak dari Belanda dan Indonesia, di mana masing-masing delegasi menawarkan opsi yang seimbang. Setelah terjadi perjanjian Turmoyoen, pada tanggal 13 Juli 1949 dijalankan sidang antara PDRI dengan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta serta sejumlah menteri dari kedua kabinet. Setelah sidang tersebut, terdapat pengembalian mandat PDRI. Setelah serah terima secara resmi pengembalian mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia menyetujui hasil persetujuan Rumroyen. Sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut pada tanggal 25 Juli 1949. Selanjutnya, pengertian dari bela negara. Pengertian dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan seluruh warga Indonesia, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya adalah nilai dasar dari bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, setia pada Pancasila, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Poin terakhir dari penjabaran mind map wawasan kebangsaan dan bela negara yaitu adalah tentang aktualisasi kesadaran bela negara. Yang pertama adalah membeli produk dalam negeri, menempatkan produksi industri tanah air sebagai pilihan pertama dan mendukung perkembangannya adalah bentuk dari cinta tanah air. Yang kedua adalah menghargai komunikasi dan kerjasama. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama merupakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menjadi contoh bagi masyarakat. Contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan bagian dari setia pada Pancasila. Yang keempat, ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan, merupakan bagian dari rela berkorban dari bela negara. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan dan menghindari diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan, merupakan bagian dari kemampuan awal bela negara. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat menjadi manfaat bagi penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.